Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tengah dalam perang melawan pemerintahan yang sah rupanya tak henti-hentinya membuat kontroversi atau kegaduhan. Ya teman-teman, bukan saja perihal pilkada serentak dan juga kekalahan banteng atau PDIP di berbagai kantong-kantong PDIP, rupanya Hasto Kristianto juga menyebut pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan terang-terangan melakukan kejahatan terhadap demokrasi. Informasi ini kita dapat dari pernyataannya yang dirilis oleh Kompas TV di salah satu video yang berjudul Pernyataan Sekjen PDIP Hasto soal Pilkada 2024 sebut terjadi kejahatan demokrasi. Dalam press release singkatnya teman-teman, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada sisi gelap demokrasi yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers menanggapi kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Jakarta pada Kamis 28 November 2024. Diketahui PDIP banyak dikalahkan oleh partai-partai koalisi di sejumlah daerah, bahkan di Jawa Tengah PDIP pun juga dikalahkan. Sisi gelap demokrasi, kata Hasto, ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan Jokowi yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan partai coklat, Parcok, dan ketiga adalah PJ, kepala daerah, ujar Hasto. Teman-teman, pernyataan ini tentu kembali membuat heboh Indonesia, kembali menggegerkan netizen Indonesia karena Pak Hasto ini memang terkesan kebal hukum teman-teman. Dengan begitu banyak video-video yang memperlihatkan Pak Hasto ini menyebut pemerintah ini curang, menyebut pilkada ini dimanipulasi, menyebut partainya ini dipersekusi, dikepung oleh banyak partai. Tentu ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa Pak Hasto ini memang tidak menyukai pemerintahan yang sah saat ini. Dan bisa saja teman-teman, saat keberuntungan Pak Hasto ini habis, saat keberuntungannya ini berakhir, mungkin presiden yang sah atau pemerintahan saat ini bisa saja memberikan hukuman, atau ya mohon maaf teman-teman, ini Pak Hasto bisa saja diganjal dengan berbagai kasus-kasus makar atau penyebaran informasi hoax. Dan hari ini teman-teman, kita bakal kembali mendengarkan pernyataan kontroversial dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menyebut pemerintah saat ini, pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakaraka, melakukan kejahatan terhadap demokrasi. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, simak video selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama memegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental, berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah.
Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Dedi Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PDI Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masington yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masington bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah saya sampaikan, Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi, tidak pernah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansyah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk, kita berhadapan dengan mantan Kapolda, yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi. Dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung. Riau, itu wakil gubernur. Jambi, Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah,
Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PDI Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat, itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Riau, ya, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi Saudari Cica Kuswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini kembali ke Jakarta. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati 1, tumbuh 1000, itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kembali menuduh pemerintah yang sah, menuduh Presiden Prabowo Subianto, menuduh Presiden Joko Widodo ini melakukan kejahatan atau memanipulasi pilkada serentak 2024 sehingga kandang-kandang banteng ini dikalahkan. Kita tahu teman-teman di Jawa Tengah salah satu basis PDIP ditaklukkan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, dan tentu ini menunjukkan bahwa PDIP bukan tidak terkalahkan. Dan sekali lagi teman-teman, pernyataan kontroversial dari Hasto Kristianto yang menyebut ada kejahatan demokrasi ini tentu bisa menjadi senjata makan tuan. Pernyataan-pernyataan kontroversialnya bisa saja dilaporkan ke pihak berwajib dikarenakan menuduh pemerintah yang sah, menuduh Presiden Prabowo Subianto memanipulasi pilkada serentak 2024. Tentu kita tidak berharap terjadi sebuah pergesekan yang tidak diinginkan. Kita berharap pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, damai teman-teman, tanpa ada terjadi kekacauan. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.